Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Wanita haid dan minyak wangi kasturi. Sebagian wanita sudah terbiasa membersihkan darah haid dengan misk toharoh atau yang juga dikenal kasturi. Tidak banyak yang tahu bahwa zat yang memiliki aroma wangi yang lembut ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, anna Asma sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan shadida hatta tablugha shu'una ra'siha thumma tasubbu 'alayha al-ma'a thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Faqalat Asma, wa kaifa tatahharu biha? Faqala subhanallah tatahharina biha. Faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dhalika tatabba'ina atharad dam. Asma binti Syakal atau binti Yazid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah seorang dari kalian mengambil air mandi dan daun bidara, lalu bersuci sebaik-baiknya. Kemudian dia menuangkan air ke kepalanya dan menggosok-gosok kepalanya dengan kuat hingga mencapai pangkal rambutnya. Lalu menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil kapas atau kain yang telah diberi minyak wangi kasturi, lalu bersuci dengannya. Asma bertanya lagi, bagaimana dia bersuci dengannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, subhanallah, bersucilah dengannya. Aisyah berkata, seolah-olah berbisik sehingga hanya terdengar oleh Asma, ikutilah atau usaplah bekas darah haid dengan kapas atau kain itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Aisyah ini ada tambahan untuk tata cara mandi suci dari haid, yaitu mempersiapkan air untuk mandi beserta daun bidara atau sabun dan yang semisalnya, menggosok-gosok kulit kepala dengan kuat agar air mencapai pangkal rambut, dan menggunakan kapas atau kain yang telah diberi minyak wangi kasturi untuk mengusap bagian kemaluan dan sekitarnya yang terkena darah haid. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Al-Um, ia berkata, wanita yang haid dalam mandi wajib sama dengan orang junub, tidak berbeda. Kecuali aku lebih menyukai bagi wanita haid apabila ia selesai mandi untuk mengambil sedikit minyak wangi yang dioleskannya ke bekas darah kemaluannya. Jika minyak wangi tidak ada, maka pakailah sesuatu yang harum untuk mengikuti sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika yang demikian juga tidak ada, maka dengan air pun sudah memadai. Oleh karena itu,
Disunnahkan menggunakan kapas atau kain yang telah diberi minyak wangi kasturi pada kemaluan atau tempat yang terkena darah haid. Hal ini berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, artinya seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi suci dari haid. Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis ini berkata, Aisyah pun menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari wanita tersebut tata cara mandi haid. Kemudian hendaknya wanita tersebut mengambil kapas atau kain yang telah diberi minyak wangi kasturi lalu bersuci dengannya. Wanita itu bertanya, bagaimana saya bersuci dengannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersucilah kamu dengannya. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah beliau dengan tangan. Sufyan memperagakannya kepada kami, yaitu dengan menutupkan tangannya ke wajahnya. Setelah itu, ia berkata, Aisyah pun berkata, kudekatkan wanita itu kepadaku. Aku tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kukatakan kepadanya agar mengikuti atau mengusap bekas darah dengan kapas atau kain tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, para ulama berbeda pendapat tentang hikmah penggunaan minyak wangi kasturi. Pendapat yang benar, yang dipilih, dan yang merupakan pendapat mayoritas sahabat kami, yaitu para ulama bermadhab Syafi'i, dan selain mereka ialah bahwa minyak wangi kasturi tersebut digunakan untuk mengharumkan bagian yang terkena darah haid, yaitu kemaluan dan sekitarnya, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Ia juga berkata, hal ini disunnahkan bagi wanita ketika mandi suci dari haid atau nifas, baik bagi wanita yang sudah bersuami maupun yang belum bersuami. Dia melakukannya setelah mandi. Apabila tidak mendapatkan minyak wangi kasturi, dia bisa menggunakan minyak wangi lain yang dia dapatkan, atau yang selainnya yang dapat menghilangkan bau tidak enak. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkan bau tidak enak tersebut, maka air telah cukup baginya. Akan tetapi, apabila dia tidak menggunakan wewangian, padahal bisa melakukannya, hukumnya makruh. Apabila hal itu tidak memungkinkan, maka tidak mengapa. Ia juga berkata, jumhur ulama berkata, bekas darah adalah di kemaluan. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, di antara sunnah bagi wanita yang mandi dari haid adalah mengambil minyak wangi, kemudian menuangkan pada kapas, kain atau semacamnya, lalu memasukkannya ke dalam kemaluannya setelah selesai mandi. Hal ini disukai juga bagi wanita-wanita yang nifas, karena nifas adalah haid. Saudara-saudariku yang berbahagia, di antara keistimewaan minyak wangi kasturi ialah aromanya lembut dan halus, tetapi sangat kuat melekat di badan, sehingga tidak mudah hilang. Aromanya tidak menyengat, sehingga parfum ini juga sangat tepat buat para wanita. Sesungguhnya, wewangian yang dituntunkan bagi wanita adalah yang tersembunyi baunya. Hal ini kita dapati pada minyak wangi kasturi yang asli dan murni. Semakin banyak campuran,
akan menyebabkan perubahan aroma sesuai campuran yang dipakai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan berbagai manfaat minyak kasturi. Khusus bagi para wanita, minyak kasturi merupakan penyempurna dalam bersuci yang bernilai sunnah. Mengamalkannya termasuk bentuk ketaatan sekaligus kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah mengusapkan minyak kasturi pada saat bersuci dari haid di antaranya ialah meremajakan kembali gairah seksual suami istri, yaitu membangkitkan semangat istri untuk melakukan hubungan seksual sebelum datang masa suburnya dan meningkatkan gairah suami setelah lama berpisah, dan agar tidak terganggu oleh bebauan yang tidak sedap. Jadi, istri tetap bersemangat bukan hanya pada masa subur. Ada yang menyatakan bahwa mengusapkan minyak kasturi bermanfaat mencegah terjadinya keluar darah kembali setelah bersuci. Sebagian wanita mengalami situasi di mana darah kembali keluar setelah 1 hari darah berhenti. Ia telah bersuci tetapi darah keluar kembali. Mengusapkan dengan minyak wangi kasturi yang asli tentu saja bermanfaat untuk mengikat darah sehingga tidak keluar lagi. Tetapi ini bukanlah manfaat paling pokok, karena pada prinsipnya darah haid memang untuk dibuang. Jika ada yang keluar kembali, ini menandakan darah tersebut belum tuntas keluar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.